Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, tergantung bapak dan ibu atau kalian nontonnya jam berapa, entah itu tengah malam, entah apapun itu, dan entah lagi ngapain dan di mana. Masih sama Feriansa, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang sudah kita datangkan jauh-jauh dari Kaung Luwuk. Eh, dari Kaung Luwuk ke Bantar Kambing sekitar 15 menit lah, itu sangat jauh kalau jalan kaki. Kita akan berbincang-bincang tentang kegiatannya dia beberapa minggu lalu di Bandung. Kira-kira ngapain aja sih dia? Eh, tapi sebelum kita berbincang-bincang, kita akan perkenalan terlebih dahulu. Siapa tahu teman-teman atau para penonton di luar sana bertemu dia di jalan dan dimanapun. Silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, nama aku Siti Elisa Diah. Aku biasa dipanggil EL kalau nggak Elisa. Bisa panggil El, kalau nggak Elisa. Kalau ketemu di jalan panggil aja. Kalau nggak nengok lempar. Gak boleh dong. Nggak gitu juga sih. Oke El, kita akan berbincang-bincang nih mengenai kegiatan El beberapa minggu yang lalu di Bandung. Ngapain aja sih El? Emang di sana tuh kegiatannya apa sih? Aku di Bandung itu ikutan sekolah ya, sekolah. Sekolah itu singkatan dari Sekolah Politik Anggaran. Nah, aku di sana tuh belajar tentang anggaran, tentang HAM, tentang pokoknya politik gitu deh, tentang anggaran politik negeri itu. Jadi tentang anggaran politik Jawa Barat. Jawa Barat aja. Salah satunya. Oh, salah satunya, tapi seluruh Indonesia berarti dipelajarinya. Enggak, kan kita tergantung dari mananya. Oh, Kebanyakan oke. kita dari Jawa Barat. Oh, berarti khususnya mempelajari Jawa Barat aja ya. Iya. Oke. Nah, kok bisa sih tadi sekolah politik anggaran itu berhubungan dengan hak asasi manusia, terus apalagi tadi tentang politik-politik? Iya, politik. Kan sekolah politik anggaran pasti nyambungnya sama politik-politik, tapi kok bisa sih sama hak asasi manusia? Emang di hak asasi manusia juga ada anggarannya ya? Bukan masalah ada anggarannya ya, tapi kan kita bisa mengemukakan gitu pendapat kita terhadap masyarakat, maupun terhadap masyarakat, terhadap pemerintah gitu. Kayak misalnya kalau misalnya seperti anggaran ke desa tuh segini gitu, tapi kok nggak ada apa-apanya, kan kita bisa gitu kayak bisa protes kayak bisa gitu. protes ya. Jadi ada haknya kita di ada situ. haknya kita untuk mengetahui. Iya, seperti kayak gitu. Misalnya di suatu desa nih ada anggaran berapa gitu, tapi nyatanya nggak ada, kita berhak protes. Bukan berhak sih, seharusnya kita yang mengemukakan gitu ya, kayak kita mencari tahu gitu. Masyarakat itu kan seharusnya nggak ada yang ditutup-tutupi seperti kayak gitu ya sekarang itu. Ke masyarakat. Iya, ke masyarakat itu kayak dana-dana kayak gitu tuh. Oke. Nah, jadi politik anggaran ini tujuannya apa sih? Tujuan politik anggaran ini tuh biar anak muda ya, kaum khususnya anak muda gitu, biar melek terhadap tentang anggaran politik kayak gitu ya, tentang dana gitu. Pokoknya mah di sini tuh aku tuh belajar ya, waktu di sana tuh belajarnya ya biar masyarakat banyak literasi terhadap anggaran-anggaran publik gitu. Oke. Nah, kenapa sih kamu mau ikutan pelatihan sekolah ini? Ya pertamanya aku lihat kan di Instagram tuh, lihat mereka tuh iklanin tuh, aku kan penasaran sekolah tuh apa ya, kok ada yang namanya sekolah politik anggaran gitu ya. Itu ngapain ya, emang nggak tahu apa-apa sih. Pertamanya tentang anggaran itu udah tahu, terus pas aku udah datang ke sana, oh aku jadi ngerti lah sedikit-sedikit dari sana juga. Itu untuk umum nggak sih ikut sekolah gitu? Ya untuk umum, sebenarnya untuk anak muda jadi Oh, khususnya anak muda-mudi ya, tapi umum ya, yang lain juga boleh ikutan. boleh. Nggak ada persyaratan khusus misalnya. Persyaratannya sih itu paling minimal kita S1, kalau enggak kita apa sih namanya dari kelompok Dari organisasi. dari organisasi ya. Gitu. Jadi nggak ada persyaratan khusus, misalnya harus berumur 40 misalnya. Enggak, itu malah seharusnya anak muda yang harus ikutan tuh anak muda, emang Harus anak muda banget ya. Iya. Jadi emang dikhususkan sih, diharuskan anak-anak muda sih yang mengikuti sekolah politik. Kalau kayak ibu mah yang penting udah tahu ya, aku juga Kira aja gitu ada khusus misalnya, nggak kalau segini belum boleh katanya. Siapa tahu aja ya. Nah, tadi kan belajar tentang anggaran-anggaran di sana. Selain anggaran-anggaran di sana tuh belajar apa lagi? belajar mengolah data. Mengolah data. Iya, emang agak pusing ya menghitung hitungan banyak angka gitu. Sedangkan gitu
masih puyeng banget, sampai ke bawah ke Bogor juga masih puyeng. Puyeng banget ya. Ya tapi kalau udah sampai Bogor Pak, alhamdulillah sih agak ngerti sedikit-sedikit gitu. Sedikit tentang apa nih? Tentang yang dipelajari di sekolah itu. Dipelajari di sekolah itu ya. Jadi yang tadi nggak tahu sekarang tahu. Iya, jadi Dikit-dikit. Oke. Nah, pas itu berapa lama pas pelatihan di sana? Nah, kalau pelatihannya offline-nya itu 3 hari. Offline-nya 3 Ya, hari. kalau online-nya ya sampai 1 bulan. Oh, 1 bulan. Sampai akhir bulan ini. Sampai akhir bulan ini ya. Semasa pelatihan itu bahagianya, sedihnya, atau rasa keselnya ada nggak sih waktu kalau ikut gitu? Ada pasti ada banget itu. Tapi senangnya di sana tuh banyak, kita tuh jadi kenal gitu sama orang-orang mana-mana gitu. Kenalan ya? Iya, terutama orang Bandungnya gitu, kenal sama orang Garut, jadinya banyak kenalan. Oh, jadi Bahagia banget di sana. bahagia itu kenalannya Iya. banyak ya? Muda-muda juga? Muda-muda, Cowok? cowok cewek lah, Kirain senang sama cowok, kenalan sama cowok-cowoknya. pada baik-baik sih semua. Pada baik-baik ya. Itu kan kalau bahagianya kan punya kenalan Iya. banyak gitu kan. Terus kalau ada sedihnya nggak sih kalau ikut kegiatan itu? Ada sedihnya tuh kayak kangen suasana di rumah Oh. gitu kan, sedihnya tuh kayak gitu. Jadi sedihnya tuh kangen suasana di rumah ya, karena pelatihannya nggak di rumah gitu. Enggak, gitu pelatihannya di Bandung. Di Bandung gitu ya, 3 hari di Iya, Bandung maksudnya gitu ya. kita tuh harus beradaptasi lah sama orang-orang sana ya. Hmm. Sedangkan ya tahu sendiri kan orang itu beda-beda. Nah, itu beda-beda. Tapi orang-orang Bandung baik-baik kan ya? Baik. Baik. Banget, Masya Allah. Apalagi memulai baik. Nah, kalau kita udah ngomongin bahagia, sedih, kesel nih, kesel gitu kan. Kesel emang kesel pertamanya kesel ke diri sendiri, kenapa sih gak dari dulu gitu belajar yang kayak gini, kenapa baru hari ini gitu, kenapa baru sekarang, kenapa nggak dari dulu bisanya gitu. Mungkin nggak akan buta banget gitu kan. Waktu pertama datang ke sana tuh agak sedikit pusingnya tuh ya di situ ya, kok ini sih banyak gak ngertinya. Banyak yang ngertinya ya. Ya padahal kan itu sebenarnya banyak banget di kehidupan kita ya, seperti di kehidupan terdekat kita tuh kayak di desa kayak gitu kan, anggaran itu APBD itu kan ada gitu. Kata aku tuh kenapa ya nggak dari dulu belajar kayak gini. Coba kalau dari dulu mungkin ya ngerti lah sedikit-sedikit. Ngerti sedikit-sedikit tentang anggaran. Iya, nggak buta banget sih. Aduh sih ada misalnya keselnya gitu aja sih ke diri sendiri. Nah, harapannya setelah mengikuti sekolah ini apa buat El sendiri? Harapannya sih biar akunya juga ya, khususnya buat diri sendiri dulu lah, biar bisa melek terhadap anggaran, biar bisa ngajak apalagi di daerah aku gitu, di pelosok negeri itu, di Kauluk, biar tahu lah, biar paham terhadap anggaran kayak gitu. Tujuannya pengen banget gitu, ngajak kaum muda-mudi, biar ayo dong kita belajar bareng-bareng gitu. Nah, belajar bareng-bareng ya buat Belajar kaum sama-sama. buat kaum muda-mudi. Di Kauluk apalagi gitu. Khususnya di kaum luwuk ya. Soalnya kan cuma beberapa orang ternyata yang melek terhadap anggaran itu cuma beberapa orang, paling 1-2 gitu. 1-2 aja ya dari sekian banyak Ya, orang. tapi ada sih temen aku yang tertarik banget gitu ya, pengen banget belajar yang kayak gini. Oh kata aku berarti pas banget lah, nanti ada serta gitu aja kamu buat literasi banget. Jadi literasi ya. Nah, kira-kira sekolah ini bakal ada lagi nggak sih? Kemungkinan ada lagi sih pasti. Kemungkinan ya ada lagi pasti, kan itu nanti bisa diikutin teman-teman yang mau gitu ya, dan mau mulai terhadap anggaran gitu ya. Nanti dipantengin aja di Instagramnya mana Mas? Kalau perkumpulan inisiatif. Jadi nanti para penonton boleh silakan pantengin aja Instagramnya perkumpulan inisiatif. Perkumpulan inisiatif nanti bisa mendapatkan info-info di sana, entah itu soal politik anggaran misalnya volume berapa atau informasi-informasi lainnya yang berkaitan gitu ya El. Nah, ada yang ingin disampaikan nggak El pada para penonton? Aku buat teman-teman kalian tuh mari kita belajar bareng-bareng, biar kita tuh melek terhadap anggaran gitu. Ya nggak apa-apa sih, udah tuh ngerti sedikit-sedikit juga nggak apa-apa, namanya juga belajar, jangan pernah malu atau kayak gimana. Toh di sana juga aku diajarin gitu ya, mentor-mentornya pada baik, orang-orangnya pada baik, pada ramah, kita yang nggak bisa aja tuh nggak direndahin kok di sana. Mari kita bareng-bareng belajar. Mari bareng-bareng kita belajar.
gitu ya. Iya. Oke, penonton dan pemirsa dan sekalipun dimanapun berada dan lagi ngapain nggak tahu, mungkin cukup sekian bincang-bincang kita bersama EL mengenai apa itu sekolah dan apa aja di sana. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swear we'll be better than I was. I thought that I was special. We will be together, but I've never been so wrong. Tell me, was it worth it? My heavy heart is broken, but now you're telling me that yours is open. Anyway, baby, it's so much. And I feel just like a foolish. I have